Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Ramadiana Ihwaning Tiari, SPDM, SHMH, selaku dosen Pancasila dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yati Rahmawati, perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjadi moderator dalam presentasi hari ini yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Adapun rangkaian presentasi hari ini dimulai dari sesi pembukaan dan sesi penyampaian materi. Mari kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama disampaikan oleh saya sendiri yang berjudul Dasar Hukum Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika. Dasar Hukum Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara beserta bendera negara serta bahasa persatuan, serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Lambang negara, bendera, bahasa, serta lagu kebangsaan di Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam. Sebagai bangsa besar, Republik Indonesia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol negara sebagai jati diri dan identitas NKRI. Lambang negara, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bendera negara, bendera merah putih. Bahasa negara, bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan ada pula dasar hukum penggunaan lambang negara. Ada satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur kejahatan tingkat pidana yang menggunakan bendera merah putih. Penodaan terhadap bendera negara sahabat, penodaan terhadap bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila, serta penggunaan bendera merah putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya, seperti terdapat pada pasal 52A, 142A, pasal 154A, dan pasal 473. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara. Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi, dan ketertiban dalam penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Adapun keragaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut. 1. Kebinekaan mata pencaharian masyarakat Indonesia memiliki keberagaman mata pencaharian. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi alam. Perbedaan mata pencaharian ini tidak menimbulkan perpecahan, justru menyatukan karena didasari rasa saling membutuhkan. 2. Kebinekaan ras. Letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia sebagai lokasi perdagangan. Hal ini menjadikan Indonesia kerap disinggahi para pendatang. Kehadiran banyaknya pendatang mengakibatkan terjadinya akulturasi, termasuk halnya akulturasi ras. Di Indonesia ada beragam ras, misalnya Papua Melanesoid, Wedoid, dan Malayan Mongoloid. 3. Kebinekaan agama. Di masa lalu, kaum pendatang tidak hanya singgah untuk berdagang, melainkan juga membawa misi menyebarkan agama. Kehadiran para pendatang inilah yang menyebabkan kebinekaan agama di Indonesia. Banyaknya agama tentu menyebabkan kemungkinan konflik yang besar. Namun, jika kembali kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan yang ada ini seharusnya tetap menyatukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tiara. Kepada Tiara, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan.
Perkenalkan diri, nama saya Tiara Nurul Jannah dengan NPM 24160088 dari kelompok 10 kelas 1A. Saya di sini sebagai pemateri kedua, yaitu dengan materi Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Kearifan lokal atau sering disebut lokal wisdom adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, serta wawasan, adat kebiasaan, atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Bhinneka Tunggal Ika juga sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia yang melambangkan realitas bangsa yang tersusun dari berbagai unsur rakyat yang terdiri dari macam suku, adat, istiadat, golongan, bahasa, wilayah, agama yang menyatukan bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut. 1. Bhinneka Tunggal Ika dapat dijaga dan dipertahankan dengan kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai luhur seperti persaudaraan dan kemanusiaan. 2. Kearifan lokal dan keberagaman suku, ras, dan budaya merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. 3. Kebudayaan yang beragam di Indonesia menjadi pedoman dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. 4. Setiap daerah memiliki kebudayaan sendiri, kebijakan, dan kearifan yang berbeda-beda. Lokal wisdom di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, baik pulau berpenghuni ataupun tidak berpenghuni. Dilintasi garis khatulistiwa, berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah yang cukup luas dengan keberagaman dan kekayaan alam membuat Indonesia memiliki beragam suku bangsa, beragam kepercayaan, beragam adat istiadat, dan beragam kebudayaan. Kebudayaan yang beraneka ragam itu mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, yang menjadikan pedoman bagi mereka, dan tiap daerah mempunyai kebudayaannya masing-masing dan mempunyai kebijakan serta kearifan yang berbeda-beda pula. Terima kasih kepada Tiara selaku pemateri 2. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi makna filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada keberagaman yang bersatu. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberagaman tersebut diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan. 3. Toleransi dan saling menghormati. 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam harmoni di tengah perbedaan. Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menghormati hak-hak orang lain dalam beragama, berkeyakinan, dan berbudaya. 5. Persatuan dalam perbedaan. 6. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya, persatuan dan persaudaraan harus dijaga. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Yang ketujuh, kekayaan budaya dan keunikan. 8. Bhinneka Tunggal Ika juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat yang berbeda. Semua kekayaan ini merupakan warisan yang harus dijaga dan dipertahankan. Sebagai identitas bangsa, unsur-unsur yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia yaitu A. Kesatuan nasib bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib, yaitu penderitaan, penjajahan selama 3,5 abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama dan akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama. B. Kesatuan kebudayaan walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya merupakan satu kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia. C. Kesatuan asas kerohanian bangsa ini sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu pandangan hidup Pancasila. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Materi keempat, yaitu peran Pancasila dalam pembentukan Bhinneka Tunggal Ika.
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa yang perlu kita jaga dan dilestarikan. Identitas bangsa adalah suatu ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Maka dari itu, identitas bangsa perlu dijaga agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak luntur. Dalam Pancasila memuat nilai-nilai yang ada di kehidupan sehari-hari yang sepatutnya kita amalkan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ialah ciri khas bangsa Indonesia. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat harus sadar bahwa bangsa ini terdiri dari banyak pulau yang memungkinkan adanya perbedaan unsur sara. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tiara tadi. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat dijadikan benteng persatuan agar bangsa Indonesia tidak mengalami konflik yang dapat menimbulkan perpecahan. Indonesia merupakan negara yang multikultur sehingga dapat memicu terjadinya konflik. Maka dari itu perlunya kita sebagai bangsa Indonesia menjaga kerukunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pancasila sebagai karakter bangsa, artinya keseluruhan sifat yang mencakup perilaku, kebiasaan, kesukaan, kemampuan bakat, potensi, nilai-nilai, dan pola pikir yang dimiliki oleh setiap kelompok. Nilai-nilai Pancasila sangat penting dan mengandung nilai luhur bangsa Indonesia dan dapat dijadikan dasar dalam pembentukan karakter bangsa. Keberagaman di Indonesia perlu dilestarikan. Saya akan membacakan kesimpulan. Pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat Indonesia dapat terwujud secara integral dengan kerjasama seluruh komponen bangsa, baik oleh pemerintah selaku penyelenggara negara maupun setiap insan pribadi warga. Peningkatan sosialisasi aktualisasi pemahaman nilai keseharian seluruh komponen warga dalam rangka memperkuat integrasi nasional karena Indonesia dengan keberagaman budaya, suku, etnik, bahasa, agama, dan kondisi geografis dan strata sosial yang berbeda. Indonesia dengan gambaran masyarakat majemuk yang terdiri dari suku-suku bangsa yang berada di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional, termasuk di dalamnya pemerintah yang menjalankan proses pembangunan masyarakat harus bersinergis untuk bersama-sama dengan rakyat tanpa membedakan keberagaman budaya, bahasa, agama, suku atau etnik, dan bahkan strata sosial. Mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan komitmen bersama, berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Kebhinekaan Tunggal Ika yang tercantum dalam Pancasila. Terima kasih. Demikian presentasi kami kelompok 10. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.